Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, mahasiswa PPG IAIN Kerinci Bek 2. Dalam materi kali ini, saya akan membahas tentang sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah. Sifat Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kesabaran dan keagungannya. Sifat-sifat ini terbagi menjadi 3 kategori, seperti sifat wajib harus ada pada Allah, sifat jaiz, sifat yang mungkin terjadi pada Allah, kemudian sifat mustahil, tidak mungkin ada pada Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin tidak ada padanya. Dan jumlahnya ada 20. Yang pertama, wujud, yang artinya Allah itu ada. Kemudian qidam, yang artinya Allah maha dahulu, tidak berawal. Kemudian baqo, yang artinya Allah kekal, tidak berakhir. Kemudian muhalafatul lil hawadis, yang artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri, tidak bergantung dengan siapapun. Kemudian wahdaniyah, yang artinya Allah Maha Esa. Kemudian qudroh, yang artinya Allah Maha Kuasa. Kemudian iradah, yang artinya Allah Maha berkehendak. Kemudian ilmu, yang artinya Allah Maha mengetahui. Kemudian hayat, yang artinya Allah Maha hidup. Kemudian sama, yang artinya Allah Maha mendengar. Kemudian basar, yang artinya Allah Maha melihat. Kalam, yang artinya Allah Maha berfirman. Kemudian qadirun, yang artinya Allah yang berkuasa. Kemudian muridan, yang artinya Allah yang berkehendak. Selanjutnya aliman, Allah yang mengetahui. Kemudian hayyan, yang artinya Allah yang hidup. Selanjutnya sami'an, yang artinya Allah yang mendengar. Kemudian basiran, Allah yang melihat. Kemudian mutakaliman, Allah yang berfirman. Nah, itulah sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui sebanyak 20. Adapun contoh penerapan sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud. Yang kita ketahui, kita melihat alam semesta sebagai bukti keberadaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qidam, tidak ada sesuatu pun yang lebih dahulu ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baqo, Allah tidak akan pernah musnah. Kemudian muhalafatul lil hawadis, yang artinya Allah tidak sama dengan ciptaannya. Kemudian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maksudnya sifat yang memungkinkan Allah melakukannya, tetapi tidak wajib dilakukan. Nah, seperti fi'il kullu mumkini wa tarkuhu, yang artinya Allah itu memiliki, berkehendak, berbuat,
sesuatu atau tidak berkehendak. Atau kita biasa mendengar fi'il yang artinya melakukan. Maksudnya Allah bebas melakukan sesuatu atau sesuai kehendaknya. Contohnya, Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian tar yang artinya tidak melakukan, maksudnya Allah bebas tidak melakukan sesuatu. Contohnya, Allah dapat menahan rahmat kepada sebagian makhluknya. Nah, di sini telah kita gabungkan tadi fi'il kulu mumkini wa tarkuhu. Allah itu memiliki, berkehendak, berbuat sesuatu atau tidak berkehendak. Kemudian kita lanjut, sifat mustahil Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari sifat wajibnya ya, jumlahnya ada 20 juga. Nah, yang pertama, Adam artinya tidak ada atau mustahil, Allah tiada. Kemudian hudud, di sini kita artikan baru atau mustahil Allah memiliki permulaan. Kemudian fana artinya berakhir. Maksudnya mustahil Allah berakhir atau binasa. Nah, kemudian mumasalatu lil hawadis yang artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Kemudian ihtiyaj artinya bergantung pada sesuatu. Kemudian ta'addud yang artinya berbilang atau mustahil Allah lebih dari satu. Kemudian ajazun yang artinya lemah, mustahil Allah itu lemah. Kemudian karahah, di sini artinya terpaksa atau mustahil ya, Allah dipaksa. Kemudian jahal atau artinya bodoh, mustahil Allah tidak mengetahui. Kemudian maut, di sini artinya mati, mustahil Allah itu mati. Samam yang artinya tuli, mustahil Allah tidak melihat. Kemudian ama, buta, mustahil Allah tidak melihat. Samam, tuli, mustahil Allah tidak mendengar. Bukam, bisu, mustahil Allah tidak berbicara. Kemudian aziz, tidak berkuasa. Dan mukrah yang artinya dipaksa. Kemudian gafil, lalai. Selanjutnya mayit, mati. Kemudian asam yang artinya tidak mendengar. Dan selanjutnya ama, tidak melihat. Yang terakhir abkam, tidak berbicara. Nah, di sini ada juga contoh pemahaman dari sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Adam yang artinya mustahil Allah tiada. Sebab keberadaan mutlak atau keberadaannya sangat mutlak. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hudud yang artinya mustahil, Allah baru. Sebab Allah adalah sang pencipta.
Tidak mungkin Allah semesta, tidak mungkin ada alam semesta ini ada jika tidak yang menciptakannya. Kemudian ajazun, di sini ajazun menjelaskan mustahil Allah lemah, sebab Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kesimpulannya, sifat wajib menggambarkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sifat jaiz menggambarkan kebebasan Allah untuk berkehendak. Sedangkan sifat mustahil menggambarkan kekurangan yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah materi pembelajaran untuk kali ini dengan tema sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat dan berkahnya, dan semoga kita semua bisa menggali dari ilmu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.